Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam Bincang Ramadan edisi hari ini, hari Jumat ya, 1 Mei 2020 atau bertepatan pada 8 Ramadan 1441 Hijriah. Dan kita masih membahas tema kita pada perbincangan kali ini mengenai hukum memakai masker pada saat melangsungkan sholat. Tentunya kata Ustadz Fauzi tadi sebelumnya ini sudah pernah dilakukan juga ya Ustadz ya, pada saat terjadi bencana kebakaran. Itu memang diharuskan malahan Ustadz ya, karena masyarakat di daerah Kalimantan tersebut jangan sampai terpapar asap seperti itu. Iya, karena membahayakan bagi paru-parunya kayak gitu. Bener, apalagi di saat virus corona yang saat ini kita tahu penularannya sangat masif sekali Ustadz. Iya. Lewat batuk saja ini sudah bisa menularkan. Iya, dan terakhir saya tahu infonya ini sudah berstatus airborne. Nah, ini bahaya sekali, ini sudah menular melalui udara. Jadi memang diwajibkan kita untuk menggunakan masker tadi ya. Seperti itu Ustaz. Nah, kalau di segmen pertama tadi Ustadz Fauzi sempat menceritakan bahwa ternyata tidak dianjurkan oleh Rasulullah kita sholat menggunakan penutup kain, asalkan boleh juga diperbolehkan asal dengan catatan memang situasinya memang sangat genting dalam keadaan darurat. Nah, menarik tadi lelaki yang tidak boleh. Nah, perempuan, kita tahu perempuan di Indonesia saat ini banyak yang menggunakan cadar. Nah, ini bagaimana Ustadz hukumnya? Mereka sholat menggunakan cadar, sedangkan laki-laki tadi diperbolehkan asal dengan catatan tapi. Nah, bagaimana ini? Selanjutnya bagi pendengar setia Radio Smart FM dimanapun Anda berada, tadi di segmen pertama sedikit menjelaskan mengenai hukum menggunakan masker ketika dalam keadaan sholat, bahwasanya hukumnya itu makruh. Tetapi makruh itu bisa hilang hukumnya menjadi boleh apabila ada situasi yang darurat kayak gitu. Jadi meskipun makruh sholatnya tetap dikatakan sah kayak gitu. Itu kira-kira. Selanjutnya itu bagi laki-laki. Nah, bagaimana hukum untuk wanita yang bercadar kayak gitu. Ya. Nah, untuk wanita yang bercadar itu hukumnya tidak boleh kayak gitu. Jadi harus dibuka. Kayak gitu, harus dibuka cadar tersebut kayak gitu, karena nanti dia akan menghalangi dahinya ketika dalam keadaan sholat kayak gitu. Bahkan ada beberapa ulama yang mengatakan tidak sah kayak gitu apabila dia sholatnya menggunakan cadar. Walaupun kalau kita lihat dari ulama mufti di Arab Saudi, dia membolehkan sholat menggunakan cadar kayak gitu. Berarti ada sedikit perbedaan pendapat ya Ustaz? Iya, tapi kebanyakan kalau yang di Indonesia itu tidak dibolehkan kayak gitu. Jadi harus dilepas dulu, dilepas cadarnya baru dia sholat. Ketika sudah sholat baru dia menggunakan kembali cadar tersebut kayak gitu. Itu kira-kira beberapa pandangan perbedaan ulama. Jadi ikhtilaf menggunakan cadar. Jadi ada yang membolehkan seperti Mufti Arab Saudi, dia membolehkan wanita menggunakan cadar ke dalam keadaan sholat gitu. Sedangkan beberapa ulama yang Asy-Syafi'iyah tidak menganjurkan, dia harus melepas dulu sebelum dia melaksanakan sholat tersebut cadarnya. Kayak gitu. Baik. Nah, Ustaz Fauzi, tentunya situasi saat ini terjadi ya karena kita lihat wabah corona sudah sangat menyebar luasnya, sudah sangat mengkhawatirkan ini di Indonesia, sehingga kita harus sholat menggunakan masker. Ini juga saya juga baru melihat ini sholat menggunakan masker kan, biasanya kita nggak sholat menggunakan masker. Dengan adanya wabah corona ini merupakan sebuah bisa dikatakan juga hikmah, karena dengan ini kita juga harus lebih memperbanyak muhasabah diri seperti itu Ustaz. Nah, wabah corona ini juga Ustaz, kalau saya lihat dalam pelaksanaan beribadah, kita melihat akhir-akhir ini saya baru mengetahui hal-hal baru nih Ustaz. Salah satu contohnya di masjid dekat rumah saya ini, kalau sholat asar sholat wajib kecuali sholat subuh yang memang ada beberapa masjid yang memang menggunakan kunut. Ini di sholat maghrib, sholat zuhur, asar sama isya ini di rakaat terakhir membacakan doa kunut sama wabah corona. Ini bisa dijelaskan Ustaz landasannya Ustaz, silakan. Terima kasih. Sebelum lanjut kepada pertanyaan tadi, pembahasan tadi, ada juga
hal-hal perubahan selain ada kunut barusan itu adalah kunut nazilah. Kayak gitu. Kunut nazilah ada hal-hal yang berubah dalam salat berjamaah. Salah satunya yakni jarak antara satu jamaah dengan jamaah yang lain. Nah, itu kayak saf gitu. juga ya Ustaz. Ya, saf itu. Kalau kita lihat ternyata perubahan ini memang ada dasarnya juga kayak gitu. Tapi dalam hadis itu memang dianjurkan. Makanya ada hadis yang mengatakan sufufakum fa inna tasfiyatus sufuf min iqamatis shalah. Artinya kita harus merapatkan shaf kita. Shaf kita supaya nanti mendapatkan kemuliaan dalam salat berjamaah. Tetapi kalau kita lihat dari situasi yang sekarang ini memang jarak antara jamaah dengan jamaah yang lain itu jaraknya sekitar 1 sampai atau setengah meter. Apakah itu boleh? Boleh. Gitu. Tetap sah. Ya gitu. Bahkan kata Buya Yahya juga meskipun dalam Imam Syafi'i itu yang terpenting jaraknya tidak melebihi 100 sampai 50 meter. 150 meter kayak gitu. Jadi jauh. Artinya meskipun sekarang dalam keadaan seperti itu memang tetap dibolehkan, tetap sah. Kayak gitu. Ketika jaraknya antara satu jamaah dengan jamaah yang lain itu masih boleh. Ya gitu. Tetapi memang kan kalau kita lihat dari anjuran pemerintah memang tidak dianjurkan untuk sholat jamaah apalagi di daerah Jakarta. Gitu. Dulu ada juga peristiwa satu jamaah itu diisolasi seluruhnya karena memang ada yang terjangkit corona sehingga memang anjuran pemerintah untuk sholat berjamaah di rumah saja itu harus dilaksanakan kayak gitu karena untuk menghindari tadi. Itu beberapa hal yang perubahan yang terjadi ketika pandemi corona ini. Yang kedua, tadi ada yang namanya kunut nazilah. Nah, dari pandangan pendapat ulama entah itu Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah serta juga Hambali mengatakan kunut nazilah itu memang ada dan disunahkan memang kalau seandainya terjadi suatu bencana besar. Kayak gitu. Berbeda dengan kunut. Kalau kunut itu ada perbedaan ikhtilaf tadi. Sedangkan nazilah ini memang semuanya sepakat dibolehkan melaksanakan kunut nazilah kalau seandainya memang terjadi bencana besar. Entah itu kita mendoakan saudara kita di Palestina, kita boleh mendoakan menggunakan kunut nazilah tadi. Yang kedua, apabila terjadi bencana banjir di daerah lain, kita boleh mendoakan juga kayak gitu. Itu kira-kira. Jadi artinya dilaksanakan setiap 5 waktu pun juga tidak jadi masalah. Berarti gitu. Ustaz, menarik ini mengenai kunut nazilah. Saya pernah mendengar ini berbeda ya dengan kunut yang biasa kita lakukan pada saat sholat subuh. Kalau kunut nazilah ya bacaannya Ustaz. Mungkin boleh disampaikan kepada smart listener nih untuk doa kunut ketika kita terkena bencana seperti itu. Makanya ada tambahan. Sebenarnya hampir sama, cuma ada tambahannya kayak gitu. Jadi tambahannya itu salah satunya ini mengenai kunut nazilah tadi. Yang pertama Allahumma fa'nal bala wal wala wal waba wal fahsya wal munkar wasuyufal mukhtalifat wasyada'id wal mihan ma dahara minha wa ma batan amladina hada khosoh wa min buldal muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir birahmatika ya arhamar rahimin. Ada banyak macamnya kayak gitu. Bahkan kita menambah dengan doa yang lain boleh kayak gitu. Contohnya seperti Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala darkis syaqa wa syu'il qada wa syamil a'da. Itu contoh doa-doa yang boleh kita dibacakan ketika kunut nazilah kayak gitu. Pada dasarnya kunut nazilah ini ya biasa dilaksanakan pada saat lagi ada bencana dan juga mendoakan sahabat-sahabat kita yang lagi terkena bencana. Benar sekali kayak gitu. Jadi ya kira-kira seperti itu. Nah, baik Ustaz Fauzi, kita akan kembali berbincang di segmen ketiga nanti. Jadi di segmen ketiga nanti smart listener masih ada 2 pembahasan yang menarik. Ini masih terkait seputar beribadah di tengah pandemi corona. Kita tadi sudah membahas bagaimana hukum sholat menggunakan masker, sudah dijelaskan oleh Ustaz Fauzi. Nah, di segmen ketiga nanti ini menarik lagi. Kalau smart listener melihat fenomena saat ini masjid ini sudah sejadahnya sudah mulai digulung ini Ustaz. Kita sholat membawa sajadah sendiri dari rumah ya. Nah ini cukup menarik. Dan satu lagi untuk hukum sholat bagi para tenaga medis. Kita tahu peran tenaga medis saat ini memang sangat ini
patut kita apresiasi ya untuk penanganan virus corona saat ini. Tapi bagaimana nih tahap-tahapan mereka dalam beribadah, karena kita tahu mereka menggunakan APD. Iya. Menarik ini Ustaz ya. Baik, Smart Listener, kami akan segera kembali lagi. Jangan lupa subscribe channel YouTube Smart FM Palembang.